Waduh, gua berantakan banget. Ya udahlah. Hai dude, welcome back to the channel Waktu ke Waktu bersama gue Dana dan rekan gue Aras yang sedang. Di video kali ini gue bakal nge-review dari jam tangan 6 watch seri Natuna. Dan di video kali ini gue juga mau ngelakuin wristwatch check, di mana gue menggunakan jam tangan dari Orient. Nih, mirip kan? Tapi apakah mirip kualitasnya? Dan di video kali ini gue gak akan compare dulu, tapi gue akan review dari jam tangan 6 watch. Oke, langsung aja kita mulai videonya and let's play. Oke, gua akan review dari jam tangan 6 watch seri Natuna. Dan kalian pasti udah notice kalau sudah nonton video unboxing dan first impression dari jam tangan ini, ada yang berubah, yaitu adalah strapnya. Yes, gua ganti dengan rubber strap. Nah, gua ganti dengan rubber strap. Kenapa? Karena menurut gua secara overall design itu kemarin agak kurang cocok atau kurang masuk dengan leather strapnya. Meskipun menurut gua leather strapnya itu kualitasnya cukup oke, cuman gua rasa looknya akan lebih gahar, lebih garang kalau pakai rubber strap. Dan meskipun kualitas dari leather strapnya bagus, cuman gua rasa desain seperti ini lebih cocok. Ya, meskipun rubber strap ini buckle-nya masih warna silver dengan body warna hitam, kurang masuk, cuman ya rubbernya warna hitam, jadi ya menurut gue masih oke. Dan gue akan review untuk pertama kali adalah dari sisi case atau body dari jam tangan. Kita ukur dulu berapa sebenarnya ukuran dari 6 watch seri Natuna ini. Oke, dari sisi diameter 41,9 atau 42 mm. Oke, dari sisi lak to lak 49,7. Lalu ketinggian 12,9. Lalu dari sisi lug width-nya 21,9 atau 22. Dan dari sisi dimensi menurut gua jam tangan ini masih cocok untuk sebagian besar tangan orang Indonesia, ditambah dengan desainnya yang menurut gua sporty, jadi masih cocok, masih bagus banget. Lalu untuk dari sisi materialnya sendiri menggunakan stainless steel dengan finishing menggunakan dengan coating PVD warna black, ya kan, di bagian sampingnya brush, lalu di bagian atasnya juga brush. Ada sedikit beveling di sini. Bevelingnya agak sedikit glossy. Jadi meskipun jam tangan ini mayoritas brush, cuman ada sedikit sentuhan glossy di bagian bevelingnya. Lalu di bagian crown ada di jam 3. Tapi disayangkan crownnya masih polos, belum ada sign crown. Dan menurut gua ukuran crownnya ini agak sedikit sebenarnya ukurannya pas, cuman bentuknya menurut gua agak sedikit kecil dan agak susah untuk ditarik atau untuk melakukan setting. Lalu dari sisi bagian depan ini kita bisa lihat dia menggunakan rotating bezel aluminium insert, ya kan. Rotating bezelnya ini unidirectional, tidak bisa dua arah, jadi satu arah. Dan dia 60 klik. Cuman gue masih merasakan bahwa belum terlalu rigid, masih ada sedikit goyangan dari rotating bezelnya. Yang menarik dari rotating bezel ini adalah bagian markernya itu warna merah dan juga terdapat luminous pipnya di sini. Ya, meskipun jam tangan ini merupakan jam tangan bisa dibilang hanya diver looks, cuman sebenarnya rotating bezel ini cukup bermanfaat kalau misalkan kita mau melakukan pengukuran waktu tertentu, misalkan mau masak air atau misalkan lagi presentasi, kita bisa menggunakan rotating bezel ini sebagai tracker.
Lalu untuk bagian samping rotating bezelnya dia menggunakan coin edge, dimana menurut gue secara grip enak untuk dioperasionalkan atau dioperasikan. Nah, terus udah gitu setelah kita bahas bagian depan, kita bahas bagian belakang, dan ini adalah yang menarik dari jam tangan 6 atau signature-nya dari jam tangan 6, yaitu adanya engraving batik atau motif-motif kain ada di Indonesia. Dan ini menurut gua merupakan sesuatu yang positif, dimana kita jangan sampai melupakan sesuatu yang akar budaya dari Indonesia itu sendiri. Jadi menurut gua ini bagus, dimana dari sisi pesan yang ingin disampaikan oleh Namwatch adalah oke, kita adalah jam tangan brand lokal, tapi kualitas kita harus bisa mendekati internasional, dan juga kita jangan pernah melupakan dari sisi siapa sebenarnya kita ditunjukkan di bagian belakang sini. Cuman menurut gua bagian belakang ini finishingnya kemungkinan akan mudah tergores, apalagi kalau misalkan kita melakukan penggantian baterai, dan ini masih menggunakan push snapback dari cashbacknya ini. Oke, lalu kita beralih ke bagian dial. Nah, di bagian dial ini menurut gua finishingnya itu cukup baik, dimana setiap dari marker ini mulai dari 1 sampai 11 itu menggunakan Flight Index. Lalu di bagian jam 12 ada brand 6, dimana menurut gua harusnya itu branding 6-nya itu ada di bagian bawah sini gitu. Tapi mungkin akan sedikit berbenturan dengan tulisan Natuna. Cuman karena ini adalah Namwatch, tapi di bagian jam 12-nya ada tulisan 6. Jadi menurut gua agak sedikit kurang pas gitu penempatannya. Tapi ya it's okay lah. Terus dari bagian jarumnya, ini kita tahu lah ya, sama-sama tahu ini adalah jam tangan apa, Tudor. Dan secara overall sebenarnya di bagian dial ini kita bisa lihat bahwa penempatan dari masing-masing indeks, lalu tulisan dan juga penempatan dari brandingnya itu cukup rapi, ya kan. Meskipun gue tidak bisa bilang ini adalah superior, cuman ya cukup lah. Lalu untuk kacanya sendiri menggunakan mineral kristal, dan sebenarnya jam tangan ini sudah memiliki luminous di bagian indeks dan juga di bagian jarum jamnya. Cuman ya luminousnya menurut gua masih kurang. Terus dari sisi jarumnya ini sebenarnya meskipun dia mirip dengan Tudor, cuma menurut gua agak kurang agak kurang strong gitu kayaknya jarumnya. Jadi entah kenapa gue melihat dari sisi jarumnya ini masih bisa di-upgrade lagi gitu. Terlalu flat menurut gue. Kalau misalkan dikasih jarum yang lebih berkontur, menurut gue akan menampilkan kesan yang lebih bagus lagi, lebih mewah lagi. Untuk warnanya sendiri, gue suka warna hitam doff seperti ini, karena menurut gue ini mengkomplementkan secara keseluruhan dari desain jam tangan. Jadi jam tangannya ini bener-bener kesannya tuh stealth. Kalau misalkan gua bandingkan dengan jam tangan yang gua pakai, ya ini kalau kita ngomong secara sepintas masih bisa dibilang mirip-mirip. Oke, lalu kita beranjak ke movement. Sebenarnya dari movement tidak ada yang terlalu bisa gua ceritakan di sini. Dia menggunakan movement quartz, dimana ya kalian semua tahu bahwa movement quartz itu pasti reliable dan juga akurat. Cuman di sini tidak ada complication tanggal. Dan sebenarnya kalau buat gue pribadi, yang mana kalau gue ini mau lihat tanggal itu biasanya lihat jam tangan, bukan lihat handphone, itu agak sedikit mengganggu. Karena kalau gue pakai jam tangan ini, ketika gue sekarang lupa tanggal berapa, gue harus buka HP. Cuman sisi positifnya adalah dari sisi overall design jadinya lebih clean, jadinya lebih bersih. Cuman kalau gue pribadi, gue lebih memilih untuk memiliki desain yang tidak terlalu clean, tapi gue memiliki complication date. Apalagi kalau complication date-nya ditaruh di bagian jam 6 ini, pastinya cakep. Oke, lalu kita beranjak lagi ke strap. Nah, strapnya gue udah ganti dengan rubber strap gue.
Dan strapnya bawaan dari 6 ini gua pasang di jam tangan gua yang Orient Bambino. Yes, Orient Bambino. Ukuran dari strapnya itu sebenarnya 22. Cuman gua melihat bahwa bagian atasnya ini masih cukup lentur. Dengan bagian atas yang cukup lentur ini, bagian laknya cukup lentur. Jadi gua mencoba untuk memasangkan di Orient Bambino yang lock widthnya itu 1 mm lebih kecil atau 21 mm, dan ternyata masih masuk dan menurut gua malah cocok banget. Jadi kalau misalkan dilihat di sini, ini sangat perfectly match untuk jam tangan Bambino gua. Nah, kalau kita lihat dari sisi strapnya, bagian atasnya padded leather dengan stitching warna putih, lalu bagian loopnya standar, ada yang free loop, ada juga yang fixed loop. Lalu ini bagian buckle-nya udah gua ganti dengan buckle yang lain. Lalu bagian sini yang paling menjadi sorotan gua adalah bagian lubang dari strapnya, karena lubang aslinya cuma sampai sini. Dan menurut gua untuk ukuran tangan Indonesia atau ukuran tangan gua lah ya, ini masih kurang, harus dibolongin lagi. Jadi terpaksa waktu itu gue coba bolongin sendiri dan akhirnya gagal, jadinya seperti ini. Tapi seenggaknya ukuran di sini itu baru pas buat gue. Jadi saran gue buat 6 watch itu, ini kan bolongannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa lah tambahin 7, 8, 9. Jadi ya sampai di sinilah minimal untuk bolongannya. Karena ya menurut gue tangan orang Indonesia rata-rata masih belum sebesar itu gitu. Tapi untuk kualitasnya sendiri, untuk kenyamanan strapnya sendiri, gua akuin memang kualitasnya sudah lumayan oke. Tapi menurut gue secara overall oke. Cuman yang sedikit mengganggu dari strap ini adalah sebenarnya stitchingnya. Karena menurut gua kalau misalkan sudah padded seperti ini, kayaknya lebih cakep kalau misalkan menggunakan stitching yang warnanya sama, yaitu warna hitam. Atau kalaupun mau sedikit memberikan kesan yang berbeda, mungkin bisa pakai warna yang lebih gelap. Menurut gue itu akan lebih cakep. Oke, jadi segitu adalah overall review dari jam tangan 6 seri Natuna. Oh ya, sebelum gue lupa satu lagi. Jadi hal yang menurut gue sangat disayangkan dari jam tangan ini adalah water resistance-nya yang cuma 30 meter. Tapi gue udah coba jam tangan ini untuk wudhu, masih aman. Cuman gue rasa agak sedikit mengkhawatirkan buat kalian yang pengen beli jam tangan ini untuk aktivitas yang misalkan kayak buat berenang atau buat basah-basahan. Menurut gue ya jam tangan ini cocok untuk style yang lebih sporty, yang lebih style, dan juga masih bisa untuk dipakai harian. Dan tidak gue sarankan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang ekstrim. Dan berikut adalah penampilannya kalau misalkan gue pakai di tangan gue. Yes, kurang lebih seperti ini. Oke, kalau kita bandingkan seperti ini, gimana pendapat kalian? Tolong tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja review dari 6 watch kali ini. Sampai ketemu di video yang akan datang. Kita kembali ke studio. Oke, segitu dulu review dari video jam tangan 6 watch seri Natuna. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih. See you in another video and bye-bye.